Oke, baik. Halo semuanya, ya kita bertemu lagi di mata kuliah pengauditan lanjutan minggu kedua ya, minggu kedua. Setelah minggu lalu kita sudah pelajari terkait dengan proses dasar mini riset, ya selanjutnya di minggu kedua ini kita akan melanjutkan materi kita. Adapun materinya sebagai berikut, mudah-mudahan sudah tampil di layar masing-masing. Oke, seperti ini ya. Jadi di pertemuan kedua ini ya kita akan bahas terkait dengan topik ya, topik daripada mini riset. Oke. Sebagaimana yang Bapak sudah sampaikan di minggu lalu, diharapkan kalian bisa mengerjakan mini riset ini dengan cukup maksimal untuk persiapan dasar kalian mengambil skripsi di semester depan. Oke, menentukan topik mini riset itu pada dasarnya kalian harus paham dan harus harus memberikan diri kalian motivasi untuk mengambil suatu topik yang memang kalian mampu untuk mengerjakan dan kalian suka, gitu ya. Jadi jangan sampai dipaksakan ya kalian mengambil topik itu karena hanya ikut-ikutan atau memang karena kalian kepepet gitu ya, makanya jangan sampai jauh-jauh hari kalian harus prepare dari sekarang kira-kira topik yang kalian akan ambil itu seperti apa gitu ya. Nah ini topik penelitian akuntansi itu ada beberapa topiknya. Kita fokus ke auditing. Kalau misalnya auditing itu masuk ke ranah akuntansi keperilakuan atau behavior. Oke. Penelitian akuntansi keperlakuan pada dasarnya merupakan topik yang banyak diminati ya pada saat ini. Karena kan akuntansi itu kan memang berkembang sekarang, tidak hanya terkait dengan laporan keuangan semata yang cenderung kaku, ya akuntansi juga bertransformasi atau berkembang menjadi akuntansi keperilakuan. Ya, ada juga memang akuntansi syariah dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, sebagai suatu alternatif penelitian akuntansi, topik akuntansi keperlakuan itu biasanya banyak menawarkan, menghasilkan nilai tambah, nuansa baru yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu agak uniknya di sini ya. Kalau kalian mengambil riset audit, tentu banyak yang yang bisa diekspor dan tentu gapnya juga banyak yang bisa kalian gali seperti itu ya. Karena pada dasarnya untuk topik keperilakuan itu memang masih banyak ruang yang bisa kalian isi di sana, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah akuntansi keperilakuan itu merupakan cabang baru? Jadi pada dasarnya di sini dinyatakan kebanyakan orang akan membayangkan bahwa akuntansi keperilakuan itu merupakan suatu cabang dari akuntansi manajemen, ya. Yang tidak banyak orang sadari oleh kebanyakan orang, pada dasarnya penelitian di keuangan dan pasar modal juga merupakan penelitian di bidang keperilakuan, gitu ya. Nah, perbedaan antara penelitian pasar modal dengan penelitian akuntansi lainnya yang dianggap sebagai penelitian akuntansi keperilakuan adalah pada level objek, gitu ya. Jadi kalau seandainya auditor itu kan menganalisa daripada perilaku si klien, baik itu perilaku implementasi, implementasi SOP, implementasi standar, implementasi undang-undang, ya. Di samping mereka juga menerbitkan laporan keuangan, prosesnya seperti apa nih, perilaku mereka seperti apa, PIC masing-masing itu seperti apa. Nah, itu kita perlu identifikasi lebih lanjut. Nah, ini kalau berbicara secara singkat ya, akuntansi keperilakuan pada dasarnya dikatakan dimulai pada tahun 1992 ya. Ketika Agris itu meneliti the impact of budget on people ya. Kemudian dilanjutkan lagi ya di tahun 1953 dengan judul Human Problem with Budget. Oke. Namun istilah akuntansi kepelakuan itu sendiri baru muncul ya pada tahun 1967, tapi juga itu memang belum terlalu familiar seperti itu ya. Terus keperilakuan, klasifikasi isu penelitian ya menurut Binberg dan Shield itu uh, beserta Mayer mengelompokkan dasar aliran sebagai berikut. Yang pertama pengendalian manajerial sampai dengan isu lain. Nah, ini
pengauditan masuk ke dalam aspek keperilakuan di poin 4. Oke, isu keperilakuan. Oke, fokus dari isu pengauditan adalah auditor. Jadi baik internal maupun eksternal itu bisa menjadi isu riset audit. Penelitian dengan menggunakan auditor sebagai partisipasi akan mengurangi masalah validitas eksternal. Jadi Bapak harapkan diusahakan kalian jangan menggunakan data primer. Ya, Bapak tidak memperkenankan atau tidak melarang, saya tidak melarang kalian mengambil data primer, tapi alangkah lebih baiknya kalian ambil data sekunder, ya, karena memang datanya lebih sedikit dan memang datanya lebih pasti karena dari laporan keuangan perusahaan. Oke. Terus beberapa topik penelitian di bidang ini berkaitan dengan judgment auditor. Itu masih bias ya, masih bias karena setiap pendapat auditor itu kan beda-beda, gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian menggunakan data lapangan langsung, survei langsung ke KAP, itu pasti memakan waktu dan belum tentu datanya valid, gitu ya. Terus perkembangan penelitian akuntansi keperlakuan mengalami kemajuan yang sangat pesat, ya, di mana beberapa faktor kontribusinya bisa dilihat di layar masing-masing, ya. Ada beberapa jurnal yang memang sudah marak digaungkan. Ada beberapa jurnal riset auditing, gitu ya. Terus metodologi penelitian terkait dengan audit, ya, interaksi yang intens, ya. Intinya ilmu keberlakuan itu memang sudah marak, ya, dibicarakan dan memang bisa diterima oleh masyarakat pada saat ini. Oke. Nah, ini perkembangan behavior research in accounting selama 14 tahun terakhir, Bapak ambil sampai tahun 2002. Pada dasarnya di sini di tahun-tahun tersebut, ya, pengauditan cenderung naik, ya, dari 15% sampai dengan 30%. Itu cukup signifikan dan isu audit, ya, topik audit ini menduduki peringkat terbesar, ya, terbesar di tahun terakhir itu tahun 2002 sebanyak 37%. Jadi memang motivasi si peneliti untuk meneliti akuntansi keperlakuan itu cenderung lebih banyak saat ini, ya. Sudah mulai muncul kesadaran bahwa keperlakuan itu juga menentukan daripada tingkat validitas laporan keuangan atau akuntabilitas daripada laporan keuangan tersebut. Nah, ini hakikat riset eksperimental pengauditan, nanti kalian bisa baca, masih teoritis, ya. Pengelompokan riset pengauditan juga menurut Nelson, ya, teori riset pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 3, penugasan audit, ya, auditor dan atributnya, interaksi antar auditor dengan stakeholder. Oke, termasuk dalamnya juga planning, ya, analisa dan beberapa evaluasi. Nah, ini evolusi riset eksperimental pengauditan internasional. Jadi pada dasarnya bisa dilihat di sini dari penggunaan metode riset keperilakuan sampai dengan riset teori keperilakuan, balik lagi ke teori keperilakuan dan model dalam konteks akuntansi. Nah, ini memang riset eksperimen, ya, di kalangan internasional alurnya seperti ini. Nah, ini beberapa publikasi di jurnal internasional yang kalian juga bisa cari-cari jurnalnya. Ada The Accounting Review, ya, itu menampilkan beberapa topik judul terkait dengan fraud, ya, terkait dengan audit judgment, terkait dengan auditor sensitivity, ya, atau financial distress, ya, audit keperilakuan dan lain-lain. Nah, ini di internasionalnya. Selanjutnya yang di nasional ada Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, ya, pengaruh keahlian audit dan lain-lain, ya. Ini sudah mulai di tahun 2003 itu sudah mulai bermunculan riset-riset audit, gitu ya. Jadi cukup menarik sekali kalau seandainya kalian mengkaji lebih dalam mengenai audit. Nah, ini tugas yang pertama.
Oke, tugas yang pertama Bapak harapkan di sini Anda diminta untuk mencari jurnal internasional ya dengan fokus rumpun ilmu auditing yang kalian sudah temukan topiknya apa, contohnya financial, contohnya fee audit berarti variabel Y-nya semuanya fee audit gitu ya. Nah, di sini Bapak harapkan semudah-mudahan kalian bisa nemu jurnal internasional minimal 3 gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, ini kan memang standar skripsi. Kalau seandainya memang ini riset keberatan, cukup satu aja deh, satu jurnal internasional. Nah, untuk jurnal nasionalnya, ya dengan rumpun ilmu auditing sesuai dengan variabel masing-masing, itu minimal 2 jurnal. Jadi acuannya kalian 3 jurnal, satu internasional, 2 jurnal nasional. Oke, selanjutnya menentukan topik penelitian berdasarkan variabel Y. Itu juga Bapak sudah tugaskan kemarin. Jadi di pertemuan kedua ini kalian sudah harus bisa menentukan topik kalian berdasarkan literatur jurnal terdahulu. Jadi jangan ambil topiknya karena senang ya dengan topik itu, tapi penelitian terdahulunya nggak ada, jurnalnya nggak ada, itu malah jadi bahaya. Jadi diharapkan kalian nggak usah pusing-pusing cari topiknya apa, kalian tinggal searching aja kira-kira riset audit di tahun terakhir itu sampai mana gitu ya. Kira-kira yang sedang naik daun itu variabelnya topiknya apa. Itu nanti kalian bisa ya, nanti kalian bisa ini apa bisa ekspor di sana gitu ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya apabila ada pertanyaan kita bisa diskusikan melalui Google Classroom maupun grup WhatsApp. Oke, terima kasih semuanya dan sampai berjumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.